Sahabatkus, renungan harian anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Ibu bisa bertemu kalian kembali dalam renungan kesayangan kita, Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1-8. Tapi sebelum kita sama-sama membaca dan mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian firman-Mu. Dan kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan, kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita membaca dari kitab Mazmur 119 ayat 1-8. Yuk kita akan baca keseluruhan ayatnya. Di sini dengan judul perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik, di sini diungkapkan oleh sang pemazmur bagaimana orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau menurut perintah Tuhan, yang tidak bercela atau hidupnya hidup yang baik, hidup yang benar, tidak melakukan kejahatan. Dan juga di sini dikatakan mencari Dia atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik, di sini kita bisa tahu ya, apa itu sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah ketika kita hidup dalam menurut perintah-perintah Tuhan, kita hidup berpegang kepada perintah Tuhan lewat firman Tuhan, dan juga kita senantiasa mencari Dia atau senantiasa beribadah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, seringkali kita menganggap ya kebahagiaan kita ketika kita banyak uang, ketika kita bisa makan-makan yang enak, atau ketika mainan kita banyak, kita bisa beli mainan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Mungkin kita bisa liburan ke tempat-tempat yang baik. Itu dianggap kebahagiaan. Padahal adik-adik, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa, terletak pada ketika kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kita hidup yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian sekarang mungkin hidup dalam kenyamanan, bisa makan kenyang, diberi kesehatan, bisa memiliki mainan yang banyak, bisa jalan-jalan, itu berkat-berkat Tuhan. Kita perlu syukuri, tetapi yang menjadi sumber kebahagiaan yang terpenting adalah kita mencari Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan kita melakukan perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus setia, berdoa, dan membaca firman Tuhan, karena disinilah letak kekuatan kita. Setiap hari kita akan dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari ini? Kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau untuk terus dipimpin Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik,
Mari kita belajar bersama-sama. Mungkin saat ini di antara kita masih ada yang suka bolong-bolong atau malas-malas dalam membaca Alkitab. Mulai saat ini yuk kita akan merubah hidup kita. Mulai saat ini kita mau rajin mendekat kepada Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya hidup kita terus dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa melakukan banyak kebaikan dan kebaikan, sehingga hidup kita adalah hidup yang berbahagia, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kami bahwa sumber kebahagiaan adalah ketika kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan menuntun hidup kami, Tuhan menerangi kehidupan kami. Itulah sumber kebahagiaan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin menganggap kebahagiaan kami ketika kami memiliki banyak sekali harta, ataupun kami bisa memiliki segala sesuatu, tapi kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami mau belajar untuk lebih lagi setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus